Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas XL Smart Telekom Sejahtera, XL. Ya, kita lihat kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q4 yang dari sudut pandang saya. Kalau teman-teman punya analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung share aja di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa baca. Oke, kita langsung aja ke analisis. Ya, dan untuk Excel gitu ya. Dari riwayat pembagian dividen memang ini jelas ya dari tahun buku 2010 ya, meskipun dia absen di tahun 2014 sampai 18, tapi yang terpenting 3 tahun ke belakang aja lah ini ya. Penting ya, perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi ini 3 tahun ke belakang ini dia bagus ya, dia menunjukkan bisnisnya itu stabil. Jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Ini Q4, oke udah bener ya. Kita langsung cek dulu ke kas Tarakas ya, yang ini nilainya. Oke, kenapa kita harus lihat kas Tarakas? Karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, atau nggak bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan ada kesulitan dalam membayar operasionalnya, ekspansinya, atau nggak bayar pinjaman ke banknya ya. Dan untuk posisi kas Tarakas ini memang menguat 1,2 triliun ya, naik 92%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Langsung loncat dulu ke ekuitas ya, langsung kita pilih saldo laba dulu, yang ini nilainya. Ini juga harus kita lihat karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Nah, jadi Excel ya dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 1 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini sebenarnya perusahaan yang baik ya, saldo laba yang positif, dia bisa bagi dividen. Nah, cuman memang ini ada penurunan saldo laba yang signifikan sekali. Gitu ya, nanti ini ada kemungkinan rugi gitu ya. Cuma saya nggak tahu, nanti kita cek bersama-sama ya. Ini karena ini signifikan sekali nih, jatuhnya dari 9 ke 1. Ya, nanti kita cek aja lah lebih lanjut. Sekarang kita loncat dulu ke ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya kita pindahin dulu untuk lihat rasio dasar PBV ya, simpel aja. Nah, di sini kita lihat ya, untuk rasio saldo laba terhadap modal awal nih jatuhnya jadi cuma 0,03 ya. Jadi bisa dibilang Excel ini baru profit sebesar 3% modal awalnya. Ya, jadi modalnya 1 miliar itu baru untung 30 juta. Gitu ini nanti ini kita ini kemungkinan besar rugi besar sih kayaknya ya. Gitu kan, jarang sekali terjadi seperti ini. Dan secara PBV memang cukup premiumnya di 1,76. Oke, sekarang lanjut kita ke laporan laba rugi dulu ya, dan tampaknya benar juga ya ini nih, ruginya tinggi ya. Oke, sekarang kita lihat dulu pendapatan ya. Nah, ini kita harus lihat pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik bertumbuh, pendapatannya cenderung naik, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dibutuhkan oleh pasar. Memang di sini pendapatannya bagus ya, dia tumbuh sekitar 8 triliun setara 23%. Nah, nanti si pendapatan itu nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto gitu ya, untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Cuman untuk di Excel di sini memang dia nggak menuliskan secara eksplisit laba kotornya berapa gitu ya. Jadi sama saya sih ya di skip aja lah, saya nggak mau ambil asumsi dulu untuk Excel gitu, karena tadi sekilas ini ternyata udah langsung rugi besar ya gitu. Oke ya, jadi ini kita lewat dulu gross profit, nanti pendapatan dikurangi oleh ya COGS, beban operasional, non operasional, beban pajak ya, beban-beban dan seterusnya, nanti baru keluar laba bersih ya. Nah, laba bersih ini adalah inti dari laporan laba rugi ya, dan ternyata memang Excel gitu ya, ini memang sebelumnya untung 1,8 triliun, sekarang rugi 4,4 triliun ya. Jadi ini memang kalau misalnya seperti ini ya, berarti kemungkinan kan dia udah bagiin dividen ya, saldo laba udah berkurang. Nah, sisanya itu habis 4,4 ya, tertutup oleh rugi yang terjadi gitu. Jadi sekarang sisa 1 triliun ya. Jadi perusahaan ini Excel lagi rugi ya untuk di full year-nya. Oke, selanjutnya kita cek untuk penerimaan kasnya dulu. Ya, untuk penerimaan kas di sini kita lihat yang paling atas ini ya, dia berbeda dari pendapatan karena pendapatan itu sifatnya akrual. Cuma dicatat di atas kertas saja lah, diakui ya. Kalau penerimaan kas itu menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan.
Nah, di sini nanti dia bilang tuh pendapatan 42,4 triliun, yang uang yang terima 39,8 triliun. Ya, rasionya 93%. Ya masih bagus ya, masih di atas 90%. Gitu. Jadi ibarat teman-teman jual barang 100 juta, itu customer bayar 93 juta. Nah, 7 juta sisanya itu berubah jadi piutang yang nanti harus ditagih. Ya, jadi penerimaan kas itu harus tinggi. Kenapa? Karena si uang kas tadi punya fungsi tadi untuk bayar operasional, ekspansi dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah, sekarang di sini kita terima uangnya bayar operasional ya, supplier karyawan operasional dan seterusnya, nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Ini bagus ya, nilainya positif. Artinya perusahaan ini gitu ya menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Jadi uang itu nggak cuma habis untuk bayar operasional aja ya. Jadi meskipun dia kebetulan lagi rugi gitu ya, tapi dia CFO-nya masih tetap positif ya, ini bagus gitu. Karena kalau misalnya dia rugi terus CFO-nya juga negatif, nah itu nanti tanda-tanda berbahaya ya, karena cash flow-nya nggak sehat gitu dan juga kan rugi. Selanjutnya kita cek ke aktivitas investasinya, nilainya negatif ya, aktivitas ekspansi usahanya. Di sini memang kinerja untuk ekspansi usaha yang ya sedikit menahan ekspansi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi kalau negatif itu perusahaan berekspansi atau enggak dia melakukan pemeliharaan aset produktifnya. Gitu, atau pembelian aset tetap dan aset tak berwujud ya gitu. Lalu untuk aktivitas pendanaannya ini nilainya negatif ya, ini bagus, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau dia membayar dividen ya. Di sini ketahui pembayaran dividen ya, terus juga pelunasan pinjaman atau nilai negatif. Ya kalau ambil pinjaman ya nilai positif ya. Dari sini memang terlihat ada kenaikan kas tara kas. Ya, jadi memang dari CFO-nya melimpah sekali, ini baik gitu ya, ini sangat-sangat baik sih secara cash flow. Tapi untuk secara profitabilitas ini masih untuk yang periode sekarang kurang baik. Nah, jadi selanjutnya kita cek untuk resiko bisnis ya berdasarkan solvensi dan juga likuiditas. Kita balik lagi ke atas, kita pindahin dulu untuk aset lancar yang ini nilainya. Kayaknya satu lagi aset tidak lancar. Di sini kita lihat ya untuk rasio lancar dan rasio kas ini rendah. Ya ini tampak lemah gitu. Cuma memang kalau secara cash flow ini masih sehat ya. Jadi saya rasa masih bisa ditoleransi lah, masih oke gitu. Cuma tinggal perlu perbaikan kinerja di sisi laba ruginya. Ya. Nah, untuk short term debt-nya di sini ada ini aja lah, paling ambil pinjaman, sukuk ijarah sama obligasi aja ya, kita ambil 3 pos ini aja. Sebentar saya cek dulu saat tanggung jawab pajak dividen. Ya kita ambil 3 pos aja ya, ini yang terpenting. Kita pindahin dulu. Ya di sini kita lihat ya, memang untuk short term debt-nya dia turun, dan untuk rasio kas terhadap short term debt ini masih bagus ya di 1,19. Jadi utang depan mata yang harus lunas kurang lebih setahun itu 2,2 triliun. Gitu ya, uang di dompet 2,6 triliun, jadi ini bisa dengan mudah dilunasi ya. Jadi untuk masalah likuiditas saya rasa sih masih oke lah, masih aman gitu ya, masih relatif aman. Lalu untuk liabilitasnya kita pindahin dulu ya, ini jangan ini harus dijumlah dulu tuh karena dia nggak ada total liabilitas ya, jadi kita jumlahin dulu sebentar. 470 oke. Di plus 38. Ya ini kita lihat ya, untuk total liabilitas dia memang naik ya, dan memang ini tinggi ya gitu ya di 2,84. Tapi kita harus cek di long term debt to equity-nya dulu. Ya di sini ambil aja pinjaman jangka panjang, sukuk ijarah, obligasi, ambil 3 pos ini aja ya. Kita jumlahin dulu. Satu lagi. Ya ini udah kita pindahin. Ini untuk long term debt to equity ini cukup tinggi ya, di 0,71 ya, di atas setengah gitu. Jadi memang untuk resiko jangka panjang saya rasa sih ini masuknya menengah ke tinggi ya. Jangka pendek kalau melihat kalau saya gabungkan dengan laba rugi, jatuh resikonya mungkin menengah lah ya gitu. Nah oke, jadi setelah kita pindahkan data-data keuangannya, Excel ini memang 3 tahun ke belakang dia bagi dividennya, ini perusahaan yang baik gitu ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Saldo labanya juga positif ya, meskipun dia rugi gitu ya, tapi ya itu kan jadi kecil ya untuk rasio laba terhadap modal awal, jadi cuma 0,03. PBV ini premium ya di 1,76, tapi untuk kuartal 4 ya, full year 2025 ini merugi
ya besar gitu. Dan juga secara arus kas memang terlihat bagus ya, sehat gitu. Tapi untuk secara likuiditas sih saya rasa menengah lah, resikonya jangka panjang mungkin menengah ke tinggi. Nah, cuman mengingat karena Excel ini kan merugi ya gitu. Saya cash flow memang benar baik ya, masih oke. Cuman ada kemungkinan mungkin Excel nggak bagi dividen ya, karena ya kalau sedang rugi gitu ya berarti ini kan harus apa namanya mengurangi lagi saldo laba. Memang dia masih ada keuntungan yang bisa dibagikan gitu ya, cuman kupun kalau nanti membagikan dividen pasti ini jumlahnya lebih kecil ya gitu. Cuman nanti kita cek aja nanti di RUPS nya gimana mau membagikan dividennya berapa. Cuman kalau dari melihat seperti ini sih kayaknya mungkin ada kemungkinan skip bagi dividen ya. Kalau nggak skip ya tadi jumlahnya nilainya kecil aja. Oke, itu aja pendapat saya untuk Excel gitu ya. Nggak tahu Excel menarik atau enggak, teman-teman boleh sharing di kolom komentar ya pendapatnya. Dan selalu saya sampaikan bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q4 ya. Jadi untuk kuartal 2026 sekarang gitu ya, tahun depan gimana, teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Dan juga sekali lagi saya hanya bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan yang ada ya. Jadi nggak bahas harga sahamnya. Jadi harga sahamnya nanti bakal naik turun saya nggak tahu. Ya itu kita kembalikan aja ke market. Dan juga untuk valuasi di sini saya hanya cover pakai PBV dan PER ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih baik, lebih canggih, lebih bagus, silahkan digunakan karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan dari Kuesan langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya respon ya, saya bahas. Dan terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.